Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan serta diberikan kekuatan untuk meneruskan pengajian ini, yaitu kajian kitab tafsir surat Yasin, pertemuan yang ke-14. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-15. Berarti kita sudah setengah perjalanan, itu melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita, yaitu puasa-puasa Ramadan serta amal-amal sunnah yang lain, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Selawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana salah satu mukjizat beliau adalah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan nantinya kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Marilah kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari kitab tafsir surat Yasin ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Thumma ila hadrati jami' awliya'illah wa ashya'illah wa ulama'illah wa rijalillah min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa barriha. Thumma ila hadrati Sayyidi Syambil Qadir Jailani wa Sayyidi Syekh Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah bin Ali Haddad radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati jami'i ahli silsilah qiraatil Qur'anil azim, khususan Syekhna Kiai Haji Munawwir Karapi wa Syekhna Kiai Haji Muntaha wa Nasabah wa Syekhna Kiai Haji Abdul Afandi Karapi wa Syekhna Kiai Haji Abdul Qadir Karapi wa Syekhna Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan wa Syekhna Habib Husain Ma'bud Malang wa Syekhna Sunan Bandaran Al-Bayati wa Syekhna Kiai Haji Mufid Mas'ud wa Zawjati Ibnu Haji Jawab Munawwir wa Kiai Haji Mu'tasim Billah wa Syekhna Kiai Haji Adilan Ali wa Syekhna Kiai Haji Mughafur Ali wa Syekhna Kiai Haji Imran Sadi Malik wa khususan mu'alif hadzal kitab Asy-Syaikh Hamamizadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita meneruskan kajian kita, yang mana kemarin kita sudah menerangkan, yaitu tentang perumpamaan antara musim bersemi dengan Yaumun Nusyur atau hari kebangkitan. Sekarang kita masuk ayat selanjutnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang maha suci. Alladzi khalaqal azwaja kullaha, yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Kulluha, semuanya. Mimma tumbitul ardu, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Wa min anfusihim, dan dari diri kamu sekalian. Wa mimma la ya'lamun, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Silakan pemirsa sekalian untuk disimak, dibuka Al-Qur'annya, yaitu surat Yasin, yang mana sekarang sampai ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tafsirannya yaitu al-muradu min azwaji, minal azwaji, yang dimaksud dengan lafadz azwaj dari kata-kata Subhanalladzi khalaqal azwaj. Azwaj itu dijelaskan dalam tafsir ini yaitu al-asnaf, macam-macam. Jadi azwaj itu adalah macam-macam. Wa mimma tumbitul ardu, dan lafadz mimma tumbitul ardu, yang dimaksud dengan lafadz mimma tumbitul ardu, kalau dari segi artinya tadi adalah dari apa-apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, tafsirannya di sini apa? Yang dimaksud dengan lafadz mimma tumbitul ardu itu ialah al-athmaru wal hububat, buah-buahan dan biji-bijian. Jadi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, di tanah itu termasuk di situ buah-buahan dan biji-bijian. Wa min anfusihim, dan maksud dari lafadz min anfusihim, wa min anfusihim, yaitu Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Jadi lafadz wa min anfusihim itu dijelaskan di sini adalah az-dzukuru wal inatsu, yaitu laki-laki dan perempuan. Para laki-laki dan perempuan. Wa min anfusihim itu ya dari golongan manusia. Kalau tadi dari golongan tumbuh-tumbuhan, nah kalau wa min anfusihim ini dari golongan manusia. Manusia itu terbagi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka berpasang-pasangan. Nggak ada istilahnya laki-laki dengan laki-laki menikah, itu bukan berpasangan namanya. Kalau berpasangan itu ya laki dengan perempuan, positif dengan negatif. Kalau positif dengan positif ya nggak jadi. Nah, jadi yang dimaksud dengan lafadz wa min anfusihim itu adalah az-dzukuru wal inatsu, para laki-laki dan para wanita. Wa mimma la ya'lamun, dan pengertian atau tafsiran atau makna dari lafadz wa mimma la ya'lamun pada penggalan kalimat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, itu maksudnya adalah ad-dawabul barri wal bahari, adalah binatang-binatang yang ada di darat dan yang ada di laut. Mimma la ya'lamun. Mimma la ya'lamun itu kalau diartikan adalah sesuatu yang tidak mereka ketahui. Apa-apa yang tidak mereka ketahui, yaitu mimma la ya'lamun. Dijelaskan dalam kitab tafsir ini adalah dawabul barri wal bahri,
yaitu binatang-binatang yang ada di darat dan yang ada di laut. Banyak sekali binatang-binatang yang ada di darat dan di laut itu. Mungkin kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya binatang-binatang tersebut. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari yang tidak tampak dengan kasat mata, sampai binatang yang besar. Di dalam Al-Quran diabadikan dalam nama surat, mulai dari binatang kecil ada, semut, namlun, sampai yang besar juga ada. Al-fil itu gajah, Al-baqarah sapi. Banyak nama-nama hewan yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Al-ankabut, An-nahl, itu lebah, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan wa mimma la ya'lamun itu adalah dawabul barri wal bahri, binatang-binatang yang ada di darat dan yang ada di laut. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, keterangan yang lain mengatakan al-muradu mimma la ya'lamun, yang dimaksud dengan lafaz mimma la ya'lamun, ini beda lagi ya, yaitu ma khalaqallahu ta'ala fis sama'i wal ardi wal jibali wal bihari, yaitu apa-apa yang telah Allah ciptakan yang berada di langit, yang ada di bumi, wal jibali, dan yang ada di gunung, wal bihari, serta yang ada di lautan. Kalau pendapat pertama tadi mengatakan yang disebut dengan wa mimma la ya'lamun itu adalah binatang-binatang yang ada di darat dan yang ada di laut, khusus binatang. Nah, riwayat yang lain mengatakan yang disebut dengan wa mimma la ya'lamun itu adalah Allah, apa-apa yang telah Allah ciptakan. Jadi tidak hanya binatang. Apa-apa yang telah Allah ciptakan, yang dia itu berada di langit, di bumi, di gunung, serta di lautan. Semuanya itu termasuk dalam kategori wa mimma la ya'lamun. Itu. Wa dzukira fit tafsir akhar li Syekhil Wahidi, dan dijelaskan, disebutkan dalam tafsir yang lain li Syekhil Wahidi, yaitu tafsirnya Syekh Wahidi, menjelaskan bahwasanya innallaha ta'ala khalaqa alfa naw'in minal hayawanati. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alfa naw'in, 1000 macam minal hayawanati, dari hewan-hewan. Jadi diterangkan dalam kitab tafsir, yaitu Syekh Wahidi ini, Allah itu telah menciptakan 1000 macam hewan. Jadi jumlahnya itu 1000. Fasittu mi'atin minal alfi fil bahari. 600 dari 1000 itu, yang 600 itu hidupnya di lautan. Wa arba'u mi'atin fil barri, dan sisanya yaitu 400 itu ada di daratan. Jadi banyak hewan itu yang hidup di lautan. Mulai dari ikan-ikanan, terus ada kuda laut, singa laut ya ada, dan yang lain sebagainya. Jadi banyak binatang yang hidup di lautan, yaitu sejumlah 600 hewan, yaitu tinggal di lautan, serta 400 itu tinggal di daratan. Tuh. Wala tushbihu suwaru ba'dihal ba'do. Tidak ada yang sama bentuknya. Suwar itu adalah bentuk. Di antara binatang-binatang yang lain. Jadi nggak ada yang sama bentuknya itu. Antara binatang satu dengan binatang yang lain. Jadi berbeda semua. Nggak ada yang sama bentuknya. Semut
Jenis semut pun ada yang semut modelnya apa? Semut api, ada semut kerenggau, ada semut itu yang kecil-kecil itu yang itu. Jadi nggak ada yang sama bentuk binatang itu. Wala lughatun ba'dihal ba'd. Dan tidak ada yang sama juga dari segi bahasanya. Antara bahasa singa dengan bahasa sapi, dengan bahasa kucing, dengan bahasa ikan. Nggak ada yang sama. Bahasa semut dengan bahasa lebah. Jadi nggak ada yang sama bahasanya. Baik dari rupanya, dari bentuknya, maupun dari bahasanya itu sudah berbeda-beda. Satu sama yang lainnya itu beda-beda. Manusia juga sama. Jenis manusia pun itu berbeda-beda. Walaupun dia saudara. Jadi misalnya saya punya adik. Adik saya pasti beda sidik jarinya dengan saya. Beda. Dari segi rupanya beda. Bahkan sidik jarinya pun beda. Kama qala Allah Ta'ala fi suratir Rum. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya pada surat Rum. Surat Ar-Rum. Yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Lengkapnya ayat ini adalah wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ini ayat menjelaskan bahwasanya ciptaan Allah itu tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dijelaskan dalam ayat yaitu surat Ar-Rum tadi, waqtilafu alsinatikum, dan berbeda-beda dari segi bahasanya. Wa alwanikum, dari segi warnanya pun berbeda-beda. Ada yang warnanya hitam, putih, kuning, merah, banyak. Berbeda-beda. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya itu semua adalah benar-benar merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mereka ketahui, Jadi nggak ada yang sama, baik dari segi bahasanya, dari segi rupanya, dari segi bentuknya, warnanya juga sama. Ada yang kulitnya putih, ada yang kecoklatan, ada yang hitam. Hitamnya ada yang hitam manis, ada yang hitamnya memang hitam nian misalnya. Berbeda-beda. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nggak ada yang sama. Itulah suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti itu. Ai khalaqallahu ta'ala al-khalqa zaujan la fardan. Yakni Allah itu telah menciptakan para makhluk-makhluknya itu zaujan, sepasang-sepasang, berpasang-pasangan. Ada pasangannya, la fardan, tidak sendiri, tidak jomblo. Bahasa sekarang kan jomblo. Jadi ada pasangan-pasangannya. Setiap makhluk. Khalqas samaa zaujan ma'al ardi. Wa khalqal jannata zaujan ma'an nari. Wa khalqas syamsa zaujan ma'al qamari. Wa khalqad dunya zaujan ma'al akhirati. Wa khalqal laila zaujan ma'an nahari. Wa khalqal ilmi zaujan ma'al amali. Wa khalqal insana zaujan rijalan wa nisaan. Wa khalqas syita'a zaujan lisayfi. Fa khaliqu hadhil asya'il madhkur munazzahu aniz zaujati wal waladi wasyari. Seperti contoh khalaqas samaa zaujan ma'al ardi. Langit berpasangan dengan bumi. Ya, pasangannya adalah bumi.
Langit, bumi. Makanya ayat Al-Quran itu kalau langit dikatakan, bumi juga ikut. Samawati wal ardi. Nah, ikut terus. Karena pasangannya, langit pasangan dengan bumi. Langit itu di atas, bumi di bawah. Wa khalqal jannata zaujan ma'an nahari. Allah menciptakan surga berpasangan dengan neraka. Surga itu tempatnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sedangkan neraka itu kebalikannya. Tempatnya orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kemaksiatan. Wa khalaqasy syamsa zaujan ma'al qamari. Dan Allah menciptakan matahari, syams, berpasangan dengan bulan. Matahari di siang hari, bulan munculnya di malam hari. Berpasang-pasangan, saling melengkapi. Tadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang tempatnya orang baik, ada tempatnya orang buruk. Ada yang dia itu keluarnya di siang hari, ada yang keluarnya di malam hari. Wa khalaqad dunya zaujan ma'al akhirati. Allah menciptakan dunia itu berpasangan dengan akhirat. Dunia dengan akhirat. Dunia itu tempatnya kita menanam amal-amal kebaikan. Akhirat tempat kita memanen dari apa yang telah kita perbuat selama di dunia. Berpasang-pasangan. Wa khalaqal laila zaujan ma'an nahari. Allah menciptakan malam itu berpasang-pasangan dengan siang. Malam, siang. Siang itu tempat kita bekerja, malam itu kita istirahat. Dijelaskan kan dalam, kalau nggak salah, surat An-Naba. Malam itu tempat istirahat, siang tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah. Wa khalaqal ilm zaujan ma'al amali. Wa khalaqal ilma zaujan ma'al amali. Allah menciptakan ilmu, pasangannya adalah amal. Kalau kita memiliki ilmu, seharusnya dan harus kita itu mengamalkannya. Apa yang telah kita dapatkan, kita amalkan. Itu pasangannya. Karena mengapa? Ini nanti juga ditanya. Kayak pertemuan kita beberapa hari yang lalu itu, ketika nanti kita di akhirat, di hadapan Allah, di ruang sidangnya Allah itu, kita ditanya 5 perkara. Di antara 5 perkara itu ada yang ditanya itu tentang ilmu. Sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita pelajari, udahkah kita amalkan? Memang ilmu itu pasangannya adalah amal. Ibarat pohon, ibarat pohon yang tidak berbuah. Nah, itu ilmu yang tidak diamalkan. Itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Kasyajari bila thamari. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon tanpa buah. Kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat. Wa khalaqal insana zaujan rijalan wa nisa. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Jadi berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Nggak ada ceritanya nikah sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, nggak ada. Tujuan menikah itu adalah keturunan tadi. Salah satu tujuan dari menikah itu adalah keturunan, memperbanyak keturunan, yang mana keturunan itu nanti untuk berjuang menyebarkan agama Islam. Nah, kalau nikahnya sesama jenis, tujuan dari nikah tadi hilang. Karena tujuannya salah satunya yaitu adalah memperbanyak keturunan agar supaya nanti generasi penerusnya ini bisa meneruskan perjuangan
para kiai, para ulama, para orang-orang terdahulu yang telah menyebarkan agama Islam ini. Gitu. Jadi Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Yang belum nikah kita doakan, mumpung di bulan Ramadan ini doa kita ijabah, ya. Semoga cepat mendapatkan jodoh. Amin. Wa khalaqa azaujan lis-soifi. Allah menciptakan musim dingin, itu pasangannya adalah musim panas. Musim dingin, musim panas. Fa khaliqu hadhil asya al-madhkurah munazzahu 'aniz zaujati wal waladi wasyariki. Maka zat yang menciptakan atas apa-apa yang telah disebutkan tadi, yaitu bumi pasangannya dengan langit, siang dengan malam, matahari dengan bulan, munazzahu 'aniz zaujati, yaitu Allah itu zat yang maha suci dari berpasang-pasangan. Wal waladi, tidak punya anak, suci dari anak. Wasyariki, tidak ada sekutu baginya. Dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu suci dari itu semua karena Allah yang menciptakan semuanya ini. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang menyerupai sesuatu, baik itu di bumi dan tidak pula di langit. Tidak ada yang menyerupai. Itu. Wa dzukira fit tafsiri akhar, dan dijelaskan dalam kitab tafsir yang lain, al muradu mimma la ya'lamun, yang dimaksud dengan lafaz mimma la ya'lamun. Tadi kan ada beberapa penjelasan mengenai tafsiran mimma la ya'lamun. Saya ulangi lagi. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa mimma la ya'lamun itu disebut dengan dawabul barri wal bahri, binatang darat dan laut. Tuh. Kemudian pendapat kedua yang dimaksud dengan mimma la ya'lamun itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, entah itu berada di langit, di dunia, di bumi, di gunung, di lautan. Itu yang disebut dengan mimma la ya'lamun. Nah, yang terakhir ini ada lagi yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan mimma la ya'lamun adalah, kita simak, in annallaha khalaqa wara'a jabali qafin sab'ina jabalan mithla jabali qaf. Dijelaskan dalam tafsir ini bahwasanya yang dimaksud dengan mimma la ya'lamun itu ini dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di belakang gunung Qaf. Jadi di dunia ini ada gunung Qaf. Jadi nanti pemirsa silahkan mempelajari atau searching, melihat, membaca apa itu gunung Qaf. Di mana letaknya gunung Qaf. Jadi Allah menciptakan di belakang gunung Qaf itu terdapat sab'ina jabalan, 70 gunung. Jadi di belakang gunung Qaf ini ada gunung-gunung lagi, yang mana jumlahnya itu 70 gunung. Yang mana besarnya itu mithla jabali qafin, semuanya sama persis dengan besarnya gunung Qaf. Jadi nggak kecil, tapi persis sama dengan besarnya gunung Qaf. Besarnya gunung Qaf. Wara al jibal ardun baydai kalfiddati barakatan kazujajati. Di belakang gunung-gunung tersebut yang banyak 70 tadi, ada ardun baydai, ada bumi yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna putih, kalfiddati, seperti perak. Putihnya itu seperti perak. Barokotan, mengkilap. Jadi putihnya itu agak mengkilap-mengkilap.
kayak perak. Kazujajati, nah, yang mana mengkilapnya itu yaitu bagaikan kaca. Kazujajati, bagaikan cermin kaca. Jadi di belakang gunung-gunung ini tadi ada bumi atau tanah itu berwarna putih, putihnya itu ya menyerupai perak, mengkilap. Wa fi tilkal ardi nau'un minal makhluqati la ya'rifuhum ghairuhum minal makhluqi. Dan di dalam bumi itu, tadi kan ada bumi yang warna putih tadi ya. Ternyata di dalam bumi itu nau'un minal makhluqati, ada semacam makhluk-makhluk di sana. Jadi ada makhluk-makhluk ternyata di dalam bumi yang berwarna putih tadi, yang letaknya di belakang gunung Qaf. La ya'rifuhum ghairuhum, tidak ada yang mengenali mereka di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi nggak ada yang kenal mereka. Wala ya'rifuna bani Adam wala ya'rifuhum banu Adam. Mereka tidak mengenal Bani Adam atau mengenal manusia, begitu juga sebaliknya, manusia tidak mengenal mereka. Jadi tidak saling mengenal antara makhluk dengan makhluk yang ada di belakang gunung Jabal tadi, belakang gunung Qaf tadi. Jadi nggak ada yang kenal terhadap makhluk itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raji wa ra'a jabalin qafin madinatan mamlu'atan min bani Adam. Saya melihat pada malam Mi'raj. Nah, berarti peristiwa ini, hadis ini menjelaskan ketika Nabi sedang Isra Mi'raj. Tepatnya itu Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan dari melihat wara'a jabalin qafin, di belakang gunung Qaf, yang tadi kita jelaskan tadi. Madinatan, ada sebuah kota yang mana kota itu mamlu'atan min bani Adam, dipenuhi oleh manusia atau Bani Adam, penuh dengan manusia. Falamma ra'auni qalu, maka tatkala mereka melihat aku, melihat Muhammad, qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi arona wajhaka ya Muhammad. Segala puji bagi Allah, ya kan? Arona wajhaka ya Muhammad, telah memperlihatkan kepada kami wajahmu wahai Muhammad. Nah, jadi penduduk apa tadi? Kota tersebut, yaitu letaknya di belakang gunung Qaf tadi, mereka itu memuji, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kepada kami wajahnya Nabi Muhammad. Jadi mereka itu sangat senang melihat wajahnya Nabi Muhammad. Fa'amanu bi, maka mereka semua tadi beriman kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad. Wa 'allamtuhum ahkama syariati. Dan aku mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat. Diajarkan Nabi itu. Nabi mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalik, setelah itu, yaitu setelah Nabi mengajarkan tentang hukum-hukum syariat tadi, sa'altu anhum, aku bertanya, kata Nabi. Nabi bertanya kepada mereka itu semua, yaitu makhluk-makhluk yang ada di suatu bumi yang letaknya itu di belakang gunung Qaf tadi. Nabi berkata kepada mereka, man antum, siapa kamu ini? Qalu,
Mereka terus menjawab, ya Muhammad, nahnu qaumun min bani Israil. Wahai Muhammad, kami ini adalah kaum dari Bani Israil. Nah, kalau Bani Israil itu berarti Nabi Musa. Kaum dari Bani Israil. Berarti mereka ini kaumnya Bani Israil. Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam waqa'al ikhtilafu baina Bani Israil wa dhaharal fasadu. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu wafat, meninggal, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, perbedaan pendapat, ya kan, baina Bani Adam, di antara Bani Adam itu. Jadi terjadi perselisihan, pertengkaran ketika Nabi Musa tadi wafat. Setelah Nabi Musa wafat, terjadilah perselisihan di antara Bani Israel tersebut. Wa dhaharal fasadu. Akhirnya muncullah kerusakan karena ya terjadi perselisihan tadi, terjadi pertengkaran. Nah, akhirnya ya muncullah kerusakan di antara Bani Israel tersebut. Faqatalu fi sa'atin wahidatin thalathatan wa arba'ina nabiyan. Yang mana mereka Bani Israel tadi membunuh para nabi. Nah, itu yang mana membunuh 1 jamnya itu 40 nabi yang mereka bunuh. Nah, coba bayangkan, nabi itu kan banyak. Kalau nabi dan rasul yang wajib kita percayai itu ada 25. Tapi kalau nabi, nah, itu banyak sekali. Termasuk Nabi Khidir, nabi yang masih hidup kan. Nabi Khidir itu nabi yang sampai sekarang itu masih hidup. Dan masih banyak lagi nabi-nabi. Nah, Bani Israel ini tadi mereka membunuh 1 jamnya itu 43 nabi. Salah satan wa arba'ina nabiyan. 43 nabi yang mereka bunuh dalam jangka waktu 1 jam. Kejam ini. Ngalang-ngalai PKI. Wa ba'da qatlil anbiya'i dhahara mi'ata rajulin abidin zahidin wa amarun nasa bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Setelah para nabi-nabi tadi dibunuh oleh Bani Israel, ya kan? Dhahara mi'ata rajulin. Bermunculan yang itu banyaknya 200 rajulin. 200 orang laki-laki, abidin, ahli ibadah, zahidin, orang yang zuhud, wa amarun nasa bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Yang mana para laki-laki yang ahli ibadah, ahli zuhud tadi ini menyeru kepada manusia untuk melakukan kebaikan bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan meninggalkan kemungkaran. Wa fi dzalikal yaum qatalahum banu Israil fa dhahara bainahum fasadun azimun. Pada hari itu juga, tadi kan banyak nabi dibunuh. 1 jamnya itu 43 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Akhirnya bermunculan laki-laki yang ahli ibadah, ahli zuhud, yang menyuruhkan kepada manusia itu untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Wa fi dzalikal yaum, pada saat itu juga, pada hari itu juga, qatalahum banu Israil. Mereka, yaitu laki-laki yang 200 orang tadi, dibunuh oleh Bani Israil. Dibunuh juga oleh Bani Israil. Sadis Bani Israil. Fa dhahara bainahum fasadun azimun. Maka yang terjadi di kalangan mereka itu fasadun azimun, kerusakan yang besar, kekacauan yang luar biasa.
Nah, setelah kejadian tersebut, wa nahnu kharajna min bainihim wa ji'na ila sahilil bahari. Akhirnya kami, maksudnya kami ini yang bertemu dengan Nabi tadi kan mereka bercerita kepada Nabi. Nabi nanya, "Kamu ini siapa?" Akhirnya mereka cerita. Akhirnya kami ini keluar dari mereka semua tadi. Pergi meninggalkan mereka tadi karena mereka sudah nggak beres. Perlakuan mereka itu kepada Nabi itu nggak beres. Akhirnya mereka meninggalkan itu, pergilah wajikna ila sahilil bahari. Mereka pergi datang ke pesisir pantai. Sampailah pesisir pantai. Wa da'aunallaha ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyu khallisona min fasadihim fa bainama nahnu nad'u wa natadarra'u zuharat thukbatun fil ardi fawaqa'na fiha. Mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kami selamat dari kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat itu. Mereka berdoa, "Ya Allah, semoga kami ini diselamatkan dari kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan itu." Mereka berdoa. Fabainama nahnu nad'u natadarra'u. Sewaktu kami berdoa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zuharat thukbatun fil ardi. Kami melihat ada sebuah lubang. Jadi ketika mereka tadi berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika mereka berdoa tadi mereka melihat ada sebuah lubang di bumi, fil ardi, di bumi. Fawaqa'na fiha. Setelah itu kami melihat, lalu kami masuk ke dalam lubang itu. Masuk. Ya karena mereka ini saking takutnya tadi mungkin kan. Saking takutnya karena terjadi kerusakan terhadap Bani Israel tadi, mereka lari. Di pesisir pantai mereka berdoa. Nah, ketika berdoa itu memohon kepada Allah, mereka melihat ada sebuah lubang di bumi itu. Lalu mereka masuk ke dalam lubang tersebut. Masuklah ke dalam lubang tersebut. Wa kunna tahtal ardi thamaniyata asyra syahron. Maka kami berada di bawah tanah tersebut, di bawah bumi tersebut selama 18 bulan. Selama 18 bulan. Jadi mereka tadi berada di dalam lubang tersebut itu selama 18 bulan. Berarti ya setahun lebih. Setahun setengah. Wa ba'da dzalik kharajna ila hadzal makan. Dan setelah itu kami keluar ya ke tempat ini tadi. Yaitu di belakang Gunung Qaf tadi. Wa kana Musa alaihi salam qad wassona. Dan kami bertemu dengan Nabi Musa. Ketika bertemu, Nabi Musa berwasiat kepada kami. Bertemu dengan Nabi Musa. Kalau dalam cerita yang tadi Nabi Musa sudah meninggal, berarti bertemu ya mungkin bertemu dari kasat tidak tampak mungkin, atau bertemu lewat mimpi atau bagaimana. Yang jelas mereka bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya Musa berwasiat, nitipkan wasiat kepada mereka. Apa wasiatnya? Idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin alaihi salam nabiyan akhir zaman fasallimu alaihi minni. Jika di antara kamu nanti ini melihat wajahnya Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, nabiyun akhir zaman, yaitu nabi akhir zaman, fasallimu, maka sampaikanlah salamku alaihi minni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musa tadi berpesan kepada kaumnya itu Bani Israel tadi, kalau kamu nanti
bertemu dengan Nabi Muhammad, tolong sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad. Faqalu, kemudian para kaum tadi berkata, alhamdulillahilladzi arona wajhaka fa'allimna Al-Qur'an. Akhirnya mereka bertemu. Nah, ketika Nabi sedang melakukan atau perjalanan Mi'raj. Jadi Nabi bertemu dengan kaum ini tadi. Ketika bertemu, kaum itu berkata, alhamdulillahilladzi arona wajhaka fa'allimna Al-Qur'an. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memperlihatkan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'allimnal Qur'an, maka ajarkanlah kepada kami Al-Qur'an. Jadi kaum itu tadi minta diajarkan Al-Qur'an. Fa'allamahumun nabiyyu alaihi salamul Qur'an was-salata was-sauma wa ada'a salatal jumu'ati wa sa'iril ahkami. Akhirnya Nabi mengajarkan Al-Qur'an kepada kaum itu tadi, yaitu kaum Bani Israel sebagian tadi kan, yang lari dari kaum yang lainnya tadi. Setelah Nabi mengajarkan Al-Qur'an, was-sholata, kemudian Nabi mengajarkan sholat. Tata cara sholat seperti ini, rukun-rukun sholat, dan sebagainya. Was-sauma, kemudian diajarkan tentang puasa. Wa ada'a sholatil jumu'ati, dan diajarkan tentang sholat Jumat. Wasairul ahkami, serta hukum-hukum Islam yang lainnya. Mungkin sampai sini dulu, karena sudah waktunya sudah lewat 30 menit. Ini yaitu penjelasan tentang tafsiran dari lafadz mimma la ya'lamun. Bermacam-macam tafsiran. Ada yang mengatakan mimma la ya'lamun itu tadi adalah binatang darat dan laut. Ada yang mengatakan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang berada di langit, di bumi, di gunung, di lautan. Ada lagi yang berpendapat mimma la ya'lamun itu adalah ini tadi, makhluk yang berada di Jabal Qaf, di belakang Jabal Qaf tadi. Nah, mari kita kita simak kelanjutan ceritanya pada pertemuan malam besok atau pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat bagi diri kita dan umumnya bagi lingkungan di sekitar kita, bagi agama Islam dan lain sebagainya. Kita tutup dengan berdoa, Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.